Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Literasi Data dan Teknologi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi Cloud Computing Komputer. Perkenalkan, nama saya Farah Laksodanisa dan rekan saya. Saya Farhan Maisandi. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Cloud Computing Komputer. Tanpa mempersingkat waktu, langsung saja kami akan menjelaskan tentang materi-materi dari Cloud Computing Komputer. Yang pertama, definisi Cloud Computing. Cloud Computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet. Cloud adalah metafora dari internet, sebagaimana cloud yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Cloud dalam computing juga merupakan abstraksi dan infrastruktur kompleks yang disembunyikan. Lanjut, sejarah cloud. Cloud computing merupakan hasil evaluasi bertahap. Hal yang mendasari konsep cloud computing berawal pada tahun 1960 saat John McCarthy, pakar komputasi MIT yang dikenal juga sebagai salah satu pioner intelijensi buatan, menyampaikan visi bahwa suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti listrik dan telepon. Namun baru di tahun 1995 Larry Ellison, pendiri Oracle, memunculkan ide networking computing sebagai kampanye untuk mengunggat dominasi Microsoft yang saat itu merajai desktop computing dengan Windows 95-nya. Larry Ellison menawarkan ide bahwa sebetulnya user tidak memerlukan berbagai software, mulai dari sistem operasi dan berbagai software lainnya. Dijejalkan ke dalam PC desktop mereka. Cara kerja cloud computing. Seorang pengguna cloud membutuhkan perangkat pembantu seperti laptop, komputer desktop, komputer pad, ponsel pintar, atau sumber daya komputasi lainnya dengan web browser atau rute akses lain yang disetujui untuk mengakses sistem cloud melalui World Wide Web atau Microsoft Office 365 Windows. Biasanya pengguna akan login ke cloud yang pada penyedia layanan atau perusahaan swasta. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Maisandi. Saya akan menjelaskan karakteristik cloud. On-demand self-service. Karakteristik pertama cloud computing adalah service on-demand service alias pelayanan mandiri sesuai permintaan. Artinya, cloud computing memiliki self-service portal, yakni penggunaan bisa melakukan konfigurasi dan mengelola sebuah layanan tanpa harus berinteraksi dengan penyedia atau vendor cloud computing. Lalu yang kedua ada broad network access. Broad network access berarti akses jaringan yang luas. Lebih lanjut, layanan cloud computing harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Hanya dengan perangkat atau platform yang terhubung dengan internet. Perangkat yang digunakan bisa berupa thin client, thick client, atau media lainnya seperti smartphone. Yang ketiga, resource pooling. Cloud computing terdiri beberapa sumber daya atau resource yang membangunnya, mulai dari jaringan, server, aplikasi, layanan, dan penyimpanan. Sumber daya tersebut digunakan secara bersamaan oleh beberapa pengguna di berbagai platform. Yang keempat ada rapid elasticity. Elastisitas dalam konteks ini berarti layanan cloud computing harus bisa disediakan dengan cepat demi memenuhi kebutuhan pengguna. Cloud computing harus tersedia dalam kapasitas yang tidak terbatas sehingga bisa disesuaikan dengan spesifika yang digunakan. Lalu yang kelima, measure service. Karakteristik cloud computing yang terakhir adalah measure service, artinya layanan ini harus bersifat terukur. Cloud computing melacak informasi mengenai ukuran pemakaian layanan tersebut yang telah digunakan oleh pengguna. Lalu selanjutnya adalah syarat cloud computing.
Ada 4. Yang pertama ada client, application, infrastruktur, lalu ada server. Manfaat cloud computing apa sih? Oke, saya akan menjelaskan manfaat cloud computing. Yang pertama, lebih efisien karena menggunakan anggaran yang rendah untuk sumber daya. Yang kedua, lebih agility, dengan mudah dapat berorientasi pada profit dan perkembangan yang tepat. Menjadikan kolaborasi yang terpercaya dan lebih ramping. Membantu dan dalam menekankan biaya operasi, biaya modal pada saat kita meningkatkan. Yang selanjutnya, reliability dan kritikal. Perbandingan tradisional versus cloud computing. Tradisional, dalam infrastruktur TI tradisional, pusat data biasanya terdiri dari banyak perangkat keras termasuk mesin desktop yang terhubung ke jaringan tertentu melalui server jarak jauh. Komputasi tradisional seperti namanya adalah kepemilikan menggunakan pusat data fisik untuk menyimpan aset digital dan menjalankan sistem jaringan lengkap untuk operasi sehari-hari. Akses ke data atau perangkat lunak atau menyimpan oleh pengguna terbatas pada perangkat atau jaringan resmi yang terhubung dengan mereka. Dalam komputasi ini, pengguna dapat memiliki akses ke data hanya pada sistem di mana data disimpan. Lalu cloud computing seperti namanya adalah kombinasi kolektif dari sumber daya sistem yang dapat dikonfigurasi dan layanan canggih dan dapat dikirimkan dengan cepat menggunakan internet. Memberikan biaya yang lebih rendah, tidak ada biaya modal, tidak ada resundasi, biaya karyawan yang lebih rendah, meningkatkan kolaborasi, dan lain-lain. Membuat kita lebih efisien, lebih aman, dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Selanjutnya ada service model. SAS service model adalah layanan dari cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software atau perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider. Pelanggan cukup tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan digunakan dengan baik. Keuntungan dari service model sini adalah kita tidak perlu membeli lisensi software lagi. Kita tinggal berlangganan ke cloud provider dan tinggal membayar berdasarkan pemakaian. Contoh software as a service. Ada 4. Yang pertama Google Drive, Google Meet, Gmail, dan kalender. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah atau kekurangan kata, kami mohon maaf, dan jika ada kekurangan mohon dikritik dan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.